ho, ho! Merry Christmas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Oktaviani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada retardasi mental pada anak. Pengertian retardasi mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi. Menurut Carter CH dikutip dari Topat C mengatakan, retardasi mental adalah suatu kondisi yang ditandai dengan inteligensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntunan masyarakat atau kemampuan yang dianggap normal. Berarti anak itu tidak memiliki ketidakmampuan dalam beradaptasi. Penyebab retardasi mental adalah adanya disfungsi otak, merupakan dasar dari retardasi mental. Penyebab dari retardasi mental sangat kompleks dan multifaktorial. Namun, ada beberapa faktor potensial berperanan yang terjadinya retardasi mental yang dinyatakan oleh Taft LT. Diagnosa dan gejala klinis retardasi mental. Gejala klinis retardasi mental, terutama yang berat, sering disertai beberapa kelainan fisik yang merupakan stigmata kognitif, yang kadang-kadang gambaran stigmata mengarah ke suatu sindrom penyakit tertentu, yaitu kelainan pada mata bisa katarak, bintik ceri merah pada daerah macula, chorionetritis, kornea keruh, sedangkan kejang umum tonik klonik. Definisi Clogging-Neses, kejang pada masa neonatal, kelainan kulit, kelainan rambut. Sedangkan gejala dari retardasi mental tergantung pada tipenya adalah sebagai berikut. Retardasi mental ringan. Kelompok ini merupakan bagian yang terbesar dari retardasi mental. Kebanyakan dari mereka ini termasuk dalam tipe budaya dan diagnosis dibuat setelah anak beberapa kali tidak naik kelas. Sedangkan yang kedua, retardasi mental sedang. Kelompok ini kira-kira 12% dari seluruh penderita retardasi mental. Mereka ini mampu latih tetapi tidak mampu didik. Sedangkan yang ketiga, retardasi mental berat. Sekitar 7% dari penderita retardasi mental masuk kelompok ini. Diagnosis mudah ditegakkan secara dini. Yang keempat, retardasi mental sangat berat. Kelompok ini sekitar 1% dan termasuk dalam tipe klinik. Pemeriksaan penunjang, yaitu 1. Kromosom karyotipe. Terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas. Yang kedua, elektroensefalogram, yaitu gejala kejang yang dicurigai kesulitan mengerti bahasa yang berat. Yang ketiga, CT scan atau MRI, yaitu pemeriksaan kepala yang progresif. Yang keempat, titer virus untuk infeksi kongenital. Yang kelima, serum asam urat. Yang keenam, laktat dan privat darah. Yang ketujuh, plasma asam lemak rantai sangat panjang, serum zinc Gn, logam berat. Sedangkan penata laksanaannya yaitu 1. Dibuat rancangan suatu strategi pendekatan bagi setiap anak secara individual untuk mengembangkan potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Contohnya seperti anak itu jangan dipaksa untuk mengikuti hobi, karena anak kalau dipaksa itu biasanya dia itu merasa tertekan dan tidak mau belajar. Yang melibatkan psikolog untuk menilai perkembangan mental anak, terutama kemampuan kognitifnya. Yang ketiga, melibatkan ahli saraf bila agak juga menderita epilepsi. Yang ketiga, melibatkan psikiater bila anak menunjukkan kelainan tingkah laku dan bila orang tuanya membutuhkan dukungan. Dalam asuhan keperawatan retardasi mental yang dikaji adalah fase prenatal, antenatal, dan pasca konsepsi. Di situ juga ada yang berupa analisa data, analisa yang dapat
dari DSDO-nya. DS-nya itu bisa dari orang tua, DO-nya dari anak. Dan yang ketiga intervensi, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi itu melakukan tindakan, mengevaluasi tindakan apakah anak ini masih mengalami retardasi mental atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.